Pemirsa, kami mendapatkan informasi mengenai Syekh Ali Jaber yang ditusuk orang tak dikenal di Masjid Falahuddin, Lampung. Dan untuk mengkonfirmasinya kami akan menanyakan langsung dengan Syekh Ali Jaber yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Syekh Ali Jaber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi Syekh saat ini? Alhamdulillah sudah membaik dan sudah dijahit cukup dalam. Hampir kurang lebih 10 jahitan, ada 6 di dalam dan 4 di luar. Astagfirullah. Syekh, itu posisinya ditusuk di mana? Di bagian mana? Di ototnya bagian tangan kanan, bagian atas. Oke, bisa diceritakan kronologi kejadiannya Syekh? Ini di Masjid Salahuddin seperti kegiatan biasa. Kita ikut safari dakwah dan saya mengawali acara untuk jamaah untuk jaga protokol kesehatan, jaga jarak. Kemudian saya memanggil seorang anak usia 9 tahun untuk tes bacaannya, karena dia kan ikut wisuda. Dan sambil saya bantu dia untuk memperbaiki bacaannya, meluruskan hurufnya. Dan begitu selesai, saya minta HP-nya ibu si anak ini untuk foto bersama lah buat kenang-kenangan. Ternyata ibu ini HP-nya full, gak bisa foto. Makanya saya minta sama jamaah menarah ke kiri, jamaah boleh pinjam HP-nya. Kasihan anak ini biar bisa dapat foto sekalian. Mudah-mudahan menjadi anak hafizah. Pas saya fokus ke kiri, kemudian menarah sekalian ke kanan untuk melihat siapa jamaah yang membawa HP-nya pinjam. Tiba-tiba di atas panggung ada orang lari. Kemudian karena posisi panggung ini cukup dekat dengan jalan. Karena posisi acara di luar, di lapangan masjid, bukan di dalam masjid. Makanya orang berlaku itu cukup gampang untuk bisa masuk. Karena tidak ada terhalang dengan jamaah atau kursi-kursi. Tapi subhanallah qadarullah ketika menarah ke kanan, saya tiba-tiba kaget melihat ada orang sudah di hadapan saya, dan saya langsung qadarullah respon. Kalau saya tidak lihat ke kanan, mungkin bisa qadarullah ke leher saya atau ke dada saya. Tapi subhanallah saya angkat tangan, makanya dia tusuk ke tangan. Maka begitu saya lawan, batah pisaunya ke dalam otot saya di kanan, bagian kanan. Baru subhanallah jamaah langsung amankan dan tangkap dia. Jadi bisa dipastikan pelaku ini bukan bagian dari acara ini atau datang dari luar begitu? Iya, kelihatan dari luar karena dia lari. Dia lari. Cuman ke posisi jamaah cukup fokus karena kita lagi bukan lagi ceramah tapi lagi diskusi dengan jamaah, berdialog dengan jamaah. Makanya jamaah banyak fokus ke saya, tidak memperhatikan. Dan ini kejadian pertama kali barangkali, apalagi posisi saya di panggung cukup dekat jalan gitu. Iya, bisa dipastikan Syekh pelaku ini benar-benar satu orang? Yang kita ketemu tadi satu orang. Apakah ada orang lain, mungkin mereka lepas diri atau larikan diri dari tempat. Tapi yang kita lihat ini ada satu orang dan langsung diamankan. Ya, jujur saja kasihan pas lihat jamaah menghajar dia dan mukul dia. Saya bilang jangan, amankan aja dulu, biar ini tugas polisi, jangan kita main hukum sendiri. Iya, Syekh, mendengarkan informasi tidak Syekh, siapa sebenarnya pelaku ini? Sampai titik ini belum saya mendapatkan berita apa, karena baru saja diamankan, karena habis ditahan oleh jamaah, diamankan di ruang masjid, sambil menunggu polisi datang dan petugas polisi datang dan membawa beliau ke kantor polisi. Oke, jadi mungkin bisa diceritakan lagi untuk luka yang Syekh alami saat ini di bagian mana saja? Mulai sedikit nyeri, awal-awalnya saya berdarah terus sampai baju saya di sebelah kanan semuanya basah. Karena darah, kata dokternya cukup banyak yang keluar. Sambil bajunya semua basah, terpaksa saya lepas baju dan lukanya cukup dalam. Makanya dikasih obat suntik, kemudian baru dikasih jahitan bagian dalam dengan dagingnya. Karena ototnya cukup, tusuknya cukup dalam, sangat dalam. Makanya dokternya pun bisa mengobati tambah harus ada suntik dan dikasih obat. Baru kemudian di jahitan bagian dalam kurang lebih ada 6
Kemudian baru di bagian di luar ditutupi 4, jadi semuanya 10. Syekh mungkin bisa diinformasikan juga untuk profil pelaku ini seperti apa, mungkin ciri-cirinya atau dia mengenakan apa yang ia bawa pada saat itu. Nah, saya lihat anak itu masih anak muda banget ya. Mungkin diperkirakan 20 tahun lah. Ya. Orangnya kurus banget. Jadi saya merasa orang ini kalau saya lihat ya dari wajahnya dia ketika saya berhadapan dan diamankan, nampaknya bukan mudah untuk melakukan hal seperti ini. Pasti ada kedorongan atau ada yang menyuruh atau ada apa ya gitu. Jadi karena saya lihat dari segi mohon maaf fisiknya, dari segi ini tidak mungkin dia bisa dengan cara mudah. Butuh mental yang kuat untuk melakukan hal seperti ini. Ada yang ia teriakan atau omongkan ketika melakukan perbuatannya itu, Syekh? Enggak, sama sekali tidak. Diam. Hanya diam, cuman ketika dia angkat pisunya, dan subhanallah pas panitia kebetulan ada banyak yang sudah ada video live, ada yang lagi live, ada yang lagi rekam. Pas saya lagi berlangsung ceramah. Jadi semua terekam ini mulai dari titik awal sampai akhir. Ini terekam semua. Jadi beliau pun tidak berbicara apa-apa. Acaranya sudah berjalan berapa lama hingga kemudian kejadian itu? Kenapa? Acaranya sudah berjalan berapa lama hingga kemudian terjadilah? Baru mulai. Belum 15 menit. Baru awal ketika saya melihat di spanduk, ada spanduk tulisan wisuda. Saya tanya sama panitia, ini wisuda apa? Dia bilang wisuda hafalan Quran. Udah, mana salah satu anak boleh naik panggung, saya mau tes bacaannya. Dan alhamdulillah posisi si anak ini ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Iya. Baik, terima kasih banyak Syekh Ali Jaber. Kita doakan insya Allah Syekh Ali cepat diberikan kesembuhan. Dan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya. Jangan sampai terulang lagi. Semoga jadi peringatan untuk semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum.